Bab 3. Penerjemah bagi difabel berhadapan dengan hukum. 3.1. Pendahuluan. Keberadaan penerjemah khususnya bagi seorang difabel rungu dan atau wicara dalam proses peradilan pidana sangatlah penting. Terlebih bila seorang difabel tersebut menjadi tersangka atau terdakwa. KUHP telah memberikan peluang penggunaan penerjemah dalam persidangan melalui pasal 53 ayat 2 KUHP. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Terdapat footnote ke-69. Isi footnote: Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 76 Nomor Tahun 1981, TLN Nomor Pasal 53 Ayat 2, lanjutan teks. Pasal 178 KUHP menyatakan, 1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. 2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa, atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. Terdapat footnote ke-70. Isi footnote: IBIT pasal 178. Lanjutan teks. Hal ini dipandang penting untuk diperhatikan. Apakah saat ini keberadaan penerjemah dalam proses peradilan pidana sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya? Tentunya akan menjadi suatu hal yang janggal bila seorang terdakwa difabel rungu dan atau wicara berada dalam suatu persidangan namun tidak ada penerjemah. Bagaimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara bila saksi korbannya adalah seorang difabel rungu dan atau wicara yang bahkan dalam memberikan kesaksian tidak dapat dimengerti oleh majelis hakim, jaksa maupun terdakwa? Atau bagaimana seorang hakim bisa menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa yang merupakan difabel rungu dan atau wicara, sementara terdakwa tersebut bahkan mungkin tidak mengerti betul apa yang menjadi pokok permasalahan dalam persidangan itu, tidak mengerti apa yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum, dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Lalu, bagaimana terdakwa melakukan pembelaan? Tentunya putusan yang dihasilkan dari proses persidangan tersebut patut untuk dipertanyakan dasar pertimbangan hukumnya. Untuk memahami permasalahan ini, telah dipilih 5 putusan pengadilan dengan korban atau terdakwa adalah seorang difabel rungu dan atau wicara. Varian tersebut dipilih untuk melihat keberadaan penerjemah dalam persidangan. Adapun putusan-putusan yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut. 1. 52 PID B /2013 PN LBH kurung buka terdakwa difabel rungu dengan penerjemah kurung tutup. 2. 551 PID B /2012 PN SBG kurung buka korban difabel rungu tanpa penerjemah. 3. 107 PID B /2014 PN BKO kurung buka terdakwa difabel rungu wicara tanpa penerjemah kurung tutup. 4. 171 PID B /2014 PN PML kurung buka terdakwa difabel rungu wicara tanpa penerjemah kurung tutup. 5. 416 PID B /2005 PN KDR kurung buka terdakwa difabel rungu wicara dengan penerjemah kurung tutup. 3.2 Deskripsi singkat putusan pengadilan. 3.2.1 Perkara 52 PID B /2013 PN LBH. Resume perkara. Perkara ini bermula ketika saksi korban dalam perjalanan pulang dari acara pesta joget ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang tersebut, saksi korban bertemu dengan terdakwa dalam kurung difabel rungu wicara, yang kemudian menghalang-halangi jalan saksi korban.
Terdakwa kemudian langsung menyandarkan dadanya ke buah dada atau payudara saksi korban, sehingga saksi korban langsung menampar terdakwa sebanyak 2 kali. Hal tersebut menyebabkan terdakwa emosi dan langsung meninju korban sebanyak 1 kali diarahkan ke bagian dada atau payudara, mengenai dada atau payudara hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri atau pingsan. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Terdapat footnote ke-71. Isi footnote Pengadilan Negeri Labuha. Putusan Pengadilan Nomor 52 /PID.B /2013 /PN.LBH halaman 10. Lanjutan teks. 3.2.2 Perkara 551/PID.B /2012 /PN.SBG. Resume perkara. Perkara ini bermula ketika saksi korban dalam kurung difabel Rungu Wicara pergi ke Sungai Sibundong atau Sungai Sorkam untuk mandi. Dan ketika saksi korban tiba di pinggir sungai, datang terdakwa memanggil saksi korban dengan melambaikan tangannya. Saksi korban datang menghampiri terdakwa dan menyuruhnya untuk duduk di pinggir sungai dengan menggunakan bahasa isyarat. Perintah tersebut diikuti oleh saksi korban dan disusul oleh terdakwa yang duduk di sebelah kanannya. Terdakwa terpancing nafsu birahinya dan memaksa menyetubui saksi korban namun ditolak. Saat sedang berusaha menyetubui saksi korban, tiba-tiba datang saksi Armia Simbolon melihat perbuatan terdakwa yang langsung berteriak menegur terdakwa yang kemudian lari dan tidak beberapa lama kemudian tertangkap oleh warga sekitar. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan pencabulan dengannya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. 3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa A. 1 helai baju warna putih corak bunga-bunga kombinasi warna biru. B. 1 helai celana pendek warna biru, dirampas untuk dimusnahkan. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Terdapat footnote ke-72, isi footnote Pengadilan Negeri Sibolga, Putusan Pengadilan Nomor 551/PID.B /2012 /PN.SBG halaman 15. Lanjutan teks. 3.2.3 Perkara 107/PID.B /2014 /PN.BKO. Resume perkara. Perkara ini bermula ketika saksi korban sedang duduk jongkok membersihkan rumput di kebun kopi miliknya. Tiba-tiba datang terdakwa dalam kurung difabel Rungu Wicara dari arah depan, mendekatinya dan mengajak untuk bersetubuh dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Saksi korban dari posisi jongkok langsung berdiri berhadapan dengan terdakwa dan menolak ajakan terdakwa. Melihat reaksi tersebut, terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban dan berusaha melepaskan celana yang dipakainya. Saksi korban berupaya untuk melawan dan berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Karena saksi korban masih melawan, terdakwa kemudian mengeluarkan parang yang diarahkan ke saksi korban namun berhasil menangkisnya. Terdakwa terus berusaha untuk menyetubui saksi korban, namun akhirnya dia berhasil melepaskan diri dengan memukulkan parang yang dibawanya ke tangan kiri terdakwa. Saksi korban mengadukan kejadian tersebut kepada keluarga dan melaporkannya ke Polsek Lembah Masurai. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa satu bilah parang panjang sekira 50 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kayu yang dililit rotan, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000. Terdapat footnote ke-73. Isi footnote, Pengadilan Negeri Bangko, putusan pengadilan nomor 107, PID-B/2014/PN-BKO, halaman 14. Lanjutan teks. 3.2.4. Perkara 171-PID-B/2014/PN-PML. Resume perkara. Perkara ini bermula saat terdakwa Sumari alias Pagla bin Sopir dalam kurung difabel Rungu Wicara menjual atau menerima titipan orang membeli nomor togel yang dilakukannya dengan cara berkeliling dengan menggunakan sepeda ontel. Terdakwa mendatangi orang-orang yang biasa membeli nomor togel mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terdakwa memberikan secari kertas kepada pembeli nomor togel untuk menulis atau dituliskan olehnya yang dilanjutkan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan taruhan uang minimal Rp500 dan maksimal tidak terbatas. Dan uang hasil penjualan nomor togel pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat disetorkan kepada orang yang tidak kenal yang biasa ditemuinya. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pemalang ketika akan mengambil titipan pembelian nomor togel di rumah Guru Prihartanto, Jalan Yosudarso, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa Sumari alias Pagla bin Sopir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp345.000 dirampas untuk negara, 38 potongan kertas orang membeli atau titip membeli nomor, 36 potongan kertas yang masih kosong, 2 buah pulpen warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Terdapat footnote ke-74, isi footnote Pengadilan Negeri Pemalang, putusan pengadilan nomor 171-B/2014/PN.PML, halaman 16. Lanjutan teks. 3.2.5 Perkara 416-PID-B/2005-PN.KDR. Resume kasus. Perkara ini bermula ketika terdakwa dalam kurung difabel Rungu Wicara bermain ke rumah saksi Selamat untuk diajak jalan-jalan. Terdakwa dan saksi Selamat melintas di depan rumah saksi korban di Jalan Dr. Saharjo, Gang 9, Nomor 5, Kelurahan Campurjo, RT 19 RW 04 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan melihat sangkar burung yang berisi burung rengganis milik saksi korban yang digantung di samping rumah. Terdakwa memberi isyarat dengan memukul pundak saksi sambil menunjukkan tangan ke arah sangkar burung tadi, dan timbul niat mengambil serta memiliki sangkar burung yang berisi burung rengganis tersebut. Terdakwa dan saksi Selamat bertemu sekira jam 19.30 waktu Indonesia Barat di rumah saksi Selamat untuk merencanakan mengambil sangkar burung beserta burung rengganis. Selanjutnya, terdakwa dan saksi Selamat pergi ke rumah saksi korban menggunakan sepeda motor. Dan sesampainya di pos kamling, saksi Selamat memarkirkan sepeda motor sambil melihat situasi sepi. Setelah dipastikan kondisi sepi, terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk melakukan aksinya.
Selanjutnya, terdakwa bersama saksi selamat membawa sangkar burung beserta burung rengganis ke rumah kosong yang terletak di DK Lebak Tumpeng, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, untuk membagi hasil dengan saksi selamat. Amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa yang identitas lengkapnya tersebut di muka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan. 5. Memerintahkan penuntut umum agar barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam, nomor polisi AG 4890 AKI, dipergunakan dalam perkara lain. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Terdapat footnote ke-75, isi footnote. Pengadilan Negeri Pemalang, putusan pengadilan nomor 416/PID-B/2005/PN.KDR halaman 13. Lanjutan teks. 3.3. Pembahasan konsistensi putusan. Keberadaan penerjemah dalam proses persidangan di pengadilan. Putusan nomor 52-PID-B/2013-PN.LBH dengan terdakwa seorang difabel rungu disebutkan kehadiran penerjemah di dalam persidangan pada halaman 5, putusan Akwo di bagian keterangan terdakwa sebagai berikut. Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan seorang yang tunarungu melalui penerjemah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam persidangan tersebut, ketika memberikan keterangan, terdakwa yang merupakan seorang difabel rungu didampingi dengan penerjemah. Putusan nomor 551-PID-B/2012-PN.SBG, Majelis Hakim mencantumkan kondisi saksi korban yang merupakan seorang difabel rungu bicara dan juga mencantumkan keterangan saksi korban namun tidak menyebutkan keberadaan penerjemah. Hal ini akan membuat bingung orang yang membaca putusan. Bagaimana bisa hakim mencantumkan keterangan saksi korban di dalam persidangan ke dalam putusan, sementara saksi korban adalah seorang difabel rungu bicara? Apakah tanya jawab disampaikan melalui tulisan? Bila iya, tentu akan menimbulkan pertanyaan lain. Apakah proses tanya jawab melalui tulisan tersebut sudah benar atau bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya? Atau mungkin di dalam persidangan tersebut sebenarnya ada penerjemah namun tidak dicantumkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Putusan nomor 107-B/2014-PN.BKO, Majelis Hakim tidak menyebutkan keberadaan penerjemah dalam persidangan. Putusan ini sangat rawan terjadi pelanggaran hak terdakwa sebagai difabel rungu wicara. Selain karena ada kemungkinan dalam persidangan tersebut terdakwa tidak didampingi penerjemah, juga karena terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam persidangan. Dan tidak ada saksi meringankan bagi terdakwa. Demikian pula dengan putusan nomor 171-PID-B/2014-PN. Majelis Hakim tidak menyebutkan keberadaan penerjemah di persidangan dan rawan terjadi pelanggaran hak dari terdakwa sebagai difabel rungu wicara. Berbeda dengan putusan nomor 416/PID-B/2005/PN.KDR, terdakwa didampingi oleh penerjemah. Hal ini dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya di halaman kedua. Terdakwa ternyata tidak dapat berbicara dan tidak dapat mendengar. Oleh karena itu di persidangan didampingi oleh penerjemah yang bernama Agus Supriyanto. 3.4. Analisis. Seorang penerjemah dalam proses peradilan pidana sangatlah penting untuk seorang difabel, khususnya untuk difabel rungu dan atau wicara. Keberadaan pendamping atau penerjemah ini tentunya untuk membantu majelis hakim atau jaksa dalam berkomunikasi, kurung buka, memberikan pertanyaan atau informasi dan menggali kebenaran material kurung tutup di persidangan, dan memenuhi hak terdakwa yang merupakan seorang difabel rungu dan atau wicara. Hak mendapatkan penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana di peradilan.
karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus, wajib mengerti keterangan yang disampaikan oleh pelaku, saksi korban, dan saksi lainnya. Sedangkan pada sisi yang lain, bahasa manusia itu beragam dan tidak tunggal. Dalam hal ini, bahasa tidak bisa hanya dipahami sebatas bahasa asing, tapi bahasa yang biasa dipakai oleh korban, saksi, dan atau terdakwa sehari-hari. Terdapat footnote ke-76, isi footnote M. Syafi'i, Purwanti, dan Mahrus Ali, Opcit halaman 97, lanjutan teks. Oleh karena itu, bagi difabel rungu wicara, keberadaan seorang penerjemah dalam persidangan sangatlah penting. Bahkan perlu didahulukan sebelum membicarakan kehadiran seorang penasihat hukum yang mendampinginya. Penerjemah menjadi salah satu unsur penting dalam proses persidangan untuk menjembatani bahasa penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim dengan para pihak yang terlibat di pengadilan. Karena itu, penerjemah semestinya memiliki kualifikasi khusus, yaitu mereka yang dipastikan mengerti bahasa sehari-hari saksi, korban, dan atau terdakwa, sehingga keterangannya dapat dipahami dengan benar oleh para aparat penegak hukum. Benar dalam arti tidak menimbulkan multi-interpretasi, bermakna ganda, dan tidak jelas. Terdapat footnote ke-77, isi footnote ibid, lanjutan teks. Kehadiran penerjemah tersebut bisa membuat terdakwa atau saksi korban merasa bebas dan tenang. Penerjemah di sini tidak harus penerjemah yang telah memiliki sertifikat resmi, sepanjang ia bisa menerjemahkan keterangan korban atau saksi. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 178 KUHP, bahwa hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu, bukan orang yang telah memiliki sertifikat resmi sebagai penerjemah. Terdapat footnote ke-78, isi footnote Hari Kurniawan dan kawan-kawan, Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta, Pusham UII 2015. Lanjutan teks. Prinsip peradilan yang adil dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dalam kurung ICCPR juga mengatur mengenai hak atas bantuan penerjemah secara cuma-cuma. Terdapat footnote ke-79, isi footnote pasal 14 ayat 3 huruf F ICCPR, lanjutan teks. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga negara harus memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut. Penerjemah diberikan kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memahami bahasa yang digunakan pada proses peradilan. Terdapat footnote ke-80, isi footnote Jixi Zhang, Fair Trial Rights in ICCPR, Journal of Politics and Law, volume 2, nomor 4, www.ccsenet.org, lanjutan teks. Pemberian penerjemah ini untuk menjamin kesetaraan posisi antara terdakwa dengan negara yang diwakili oleh polisi, jaksa, dan hakim. Dengan demikian, diharapkan terdakwa memahami dakwaan dan alat bukti yang dapat menjeratnya. Kemudian dapat tersampaikan pembelaan dan alat bukti atau keterangan tangkisannya. Hak atas penerjemah diberikan pula pada saksi dan korban pada pasal 5 ayat pertama, huruf D, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hak tersebut dijamin untuk diberikan sejak tahap awal dalam kurung penyelidikan, hingga berakhirnya proses peradilan. Bahkan dalam undang-undang terbaru tersebut ditambahkan hak saksi dan korban untuk mendapat pendampingan, dalam kurung pasal 5 ayat pertama huruf D. Aturan tersebut semestinya dilaksanakan oleh para penegak hukum dengan memberikan akses pada penerjemah tidak hanya bagi pelaku tapi juga saksi dan korban difabel. Di Amerika Serikat, pemerintah menjamin alat bantuan pendengaran bagi para pihak yang tuli di pengadilan untuk memastikan komunikasi yang efektif. Terdapat footnote ke-81, isi footnote NAD Advocacy Statement, When Communication Access in State and Local Courts, 2008. NAD.org, lanjutan teks. Komunikasi efektif yang dimaksud adalah komunikasi yang sejelas mungkin, sehingga seseorang dapat memperoleh informasi yang sama. Tingkat kejelasan komunikasi yang dimaksud yaitu ketika seluruh pembicaraan penting dalam proses peradilan. Terdapat footnote ke-82, isi footnote Disability Rights Network of Pennsylvania, Rights of Deaf and Hard of Hearing People Courts and Lawyers, disabilityrightspa.org, lanjutan teks.
Negara bahkan harus memberikannya secara cuma-cuma dan tidak dapat membebankan biayanya kepada para pihak. Kegagalan salah satu pemerintah negara bagian Indiana di Amerika Serikat memberikan akses terhadap penerjemah membuat mereka membayar ganti rugi sebesar $124.000 Amerika. Terdapat footnote ke-83. Isi footnote, Indiana to pay $124.000 to settle sign language suite. www.ibj.com. Lanjutan teks. Jaminan atas penerjemah di peradilan bahkan lebih luas dari sekedar kepada pelaku, saksi, dan korban. Stephen Prekel menggugat pemerintah negara bagian Indiana karena tidak memberikan penerjemah pada proses persidangan. Dalam putusan Prekel versus State of Indiana, Caroline Prekel, yaitu ibu dari Stephen, menjadi terdakwa. Stephen, seorang difabel tuli, meminta pengadilan untuk menyediakan penerjemah agar dia bisa mengikuti dan mengetahui apa yang didakwakan dan dibuktikan kepada ibunya. Terdapat footnote ke-84. Isi footnote, Prekel v. State, United States District Court, 7th Circuit, 28 Juni 2013. in.vindacase.com. Lanjutan teks. Pengadilan menolak karena Stephen bukanlah pihak maupun saksi dalam persidangan. Namun, penolakan tersebut dianggap bertentangan dengan aturan perlindungan difabel di Amerika Serikat dalam kurung American Disability Act. Terdapat footnote ke-85. Isi footnote, William D. Joran, Suing a State Court System for Disability Discrimination. It can be done, but it's complicated. www.williamjoran.com. Lanjutan teks. Hakim pada sidang pengadilan perlu memastikan hak atas penerjemah baik bagi terdakwa maupun saksi atau korban. Kehadiran penerjemah perlu dicatat dalam produk pengadilan, yaitu putusan sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, kita dapat mengetahui terdakwa difabel mana saja yang tidak terpenuhi haknya atas penerjemah. Mayoritas putusan, yaitu 3 dari 5 putusan di atas. Hakim diduga kuat tidak memberikan hak terdakwa difabel atas penerjemah untuk mendampinginya selama proses persidangan. Oleh karenanya, hakim pada sidang pengadilan perlu memastikan hak atas penerjemah, baik bagi terdakwa maupun saksi atau korban. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mencantumkan keberadaan penerjemah dalam setiap perkara yang diperiksanya. Namun, putusan sebagai produk hukum sebaiknya merefleksikan segi formil dan material sebuah persidangan. Terlebih lagi saat ini putusan sudah mudah untuk diakses masyarakat dan banyak dijadikan acuan dalam penelitian atau kegiatan pembelajaran oleh para akademisi maupun peneliti. Maka dari itu, akan menjadi lebih baik jika putusan pengadilan memuat keterangan mengenai keberadaan penerjemah. Maka dari itu, putusan pengadilan akan menjadi lebih baik jika memuat keterangan mengenai